Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan akan diadakannya pembelajaran tatap muka di Sekolah Dasar Negeri Tanah Baru 1, kami dari pihak sekolah memberikan angket yang berupa Google Form untuk diisi oleh Bapak dan Ibu wali murid. Untuk link angketnya, silakan klik tulisan yang berwarna biru. Tulisannya https bit.ly 3ZBYP9L. Silakan Bapak dan Ibu klik. Kemudian pilih peramban yang ada di HP Bapak dan Ibu. Di sini saya akan mencontohkan menggunakan Google Chrome. Setelah masuk ke Google Form, Bapak dan Ibu baca petunjuk pengisiannya ya. Yang pertama, data ini akan digunakan sebagai data sekolah mengenai kesiapan pembelajaran tatap muka. Yang B, isi identitas dengan benar. Yang C, harap periksa kembali identitas sebelum klik tombol kirim. Pertama yang diisi yaitu alamat email ya. Ini wajib Bapak dan Ibu tulis email Bapak dan Ibu di sini. Saya contohkan email saya sendiri, namanya ini ya tadi Andi Prianto. Ini sebagai contoh saja ya punya saya. Nanti kalau email dari Bapak Ibu, email Bapak Ibu sendiri ya. Setelah email ditulis, klik berikutnya. Kita akan ke halaman 2 mengenai data siswa. Tulis nama lengkap anak Bapak dan Ibu ya. Misal di sini saya tulis nama saya sendiri. Kemudian pilih kelasnya. Misal kelas 5B ya. Kemudian umur peserta didik atau umur anak Bapak dan Ibu. Bukan umur Bapak Ibu ya. Anak Bapak dan Ibu. Misalkan lahir di ini 2012. Tanggalnya 4 September lah ya, setel. Yang terakhir, alamat lengkap siswa. Misalkan alamatnya di Jalan Karya Bakti nomor 1. Setelah selesai halaman ini, Bapak dan Ibu klik berikutnya lagi. Kita akan dibawa ke halaman berikutnya, yaitu pemeriksaan kesehatan peserta didik. Bagian ini merupakan isian yang perlu dilengkapi terkait dengan kondisi kesehatan anak Bapak dan Ibu, baik pembelajaran tatap muka saja atau blended learning, campuran. Apakah anak Anda memiliki riwayat penyakit beresiko COVID-19 seperti asma, diabetes, jantung, hipertensi, atau penyakit komorbid lainnya? Jika iya, tulis atau klik ya, jika tidak, klik tidak. Misalkan saya kan tidak punya ya, berarti tidak. Jika iya, sebutkan nama penyakitnya ya. Terus bawahnya, apakah dalam kurun waktu 2 minggu terakhir anak Anda mengalami gejala demam, batuk, flu, diare, kehilangan indera penciuman, atau tengah melakukan isolasi mandiri dalam waktu kurun 2 minggu ya. Jika ya, Bapak dan Ibu klik ya, jika tidak, tidak. Di sini contohnya misalkan tidak. Selesai ini, klik berikutnya lagi. Ke halaman berikutnya lagi tentang
Jika orang tua mengizinkan belajar kembali di SD dan mematuhi semua aturan baru saat kembali ke sekolah, isilah dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Yang pertama, moda transportasi yang biasa digunakan anak menuju sekolah. Pilih salah satu di antara 6 ini. Misal di sini saya akan contohkan jalan kaki. Bawahnya, apakah anak sudah ingin belajar di sekolah? Jika iya, klik ya. Jika tidak, klik tidak ya. Di sini contohkan ya. Apakah anak Anda siap untuk belajar kembali di sekolah dan mematuhi semua aturan baru saat kembali ke sekolah? Nah, di sini saya akan contohkan ya. Apakah anak sudah terbiasa menerapkan pola hidup bersih sehat, pola hidup bersih dan sehat atau PBHS setiap hari, seperti cuci tangan, pemeriksaan cara pemakaian masker yang benar, bertutur sapa dari jarak aman, tidak saling meminjamkan alat tulis? Kalau ya, klik ya, kalau tidak, klik tidak. Di sini saya akan contohkan ya. Berikutnya, pilih satu moda pembelajaran yang Anda harapkan. Ada 3 pilihan. Yang pertama, pembelajaran tatap muka saja. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, blended learning atau campuran tadi ya. Contoh dari saya misalkan blended learning. Yang terakhir, apakah orang tua mengizinkan anak Anda kembali ke sekolah ketika sekolah dinyatakan boleh membuka PTM? Nah, di sini contohkan ya ya. Ini hanya contoh ya Bu ya. Kalau misalkan Ibu tidak sesuai dengan yang dicontoh, silakan pilih data yang sebenar-benarnya. Kemudian klik berikutnya. Ke halaman berikutnya yaitu tentang mengizinkan. Apakah Anda bersedia membekali anak dengan masker cadangan minimal 2? Saya contohkan bersedia. Apakah Anda bersedia membekali anak dengan hand sanitizer? Nah, saya contohkan bersedia ya. Ini hanya sekedar contoh ya. Jika tidak bersedia, klik tidak bersedia. Apakah Anda bersedia menyiapkan bekal sekolah, makanan dan minuman? Nah, saya contohkan bersedia. Mencuci pakaian dengan deterjen langsung setelah digunakan. Saya klik bersedia ya. Menyiapkan transportasi pribadi bagi anak antar jemput atau tidak mengizinkan memakai moda transportasi massal ketika anak kembali ke sekolah. Maksud dari transportasi massal itu seperti angkot, bis ya. Terus kalau yang antar jemput itu yang online itu termasuk yang moda transportasi umum. Saya pilih yang bersedia. Orang tua bersedia tidak menunggu di area sekitar sekolah. Ya. Orang tua bersedia tidak menunggu di area sekitar sekolah. Nah, saya klik bersedia. Kemudian berikutnya, halaman berikutnya adalah pendataan vaksin. Nah, pertama, apakah sudah vaksin lengkap 1 dan 2? Jika iya, klik ya. Jika tidak, klik tidak. Nah, misal di sini saya klik ya. Tanggal vaksin pertama.
Nah, tanggal vaksin pertama misal ini benar 2001 di bulan Agustus misal ya Bu ya, ini misal tanggal 16, tapi sesuaikan yang ada di kartu vaksin ya Bu ya. Setel lokasi vaksin pertama misal puskesmas Beji atau puskesmas Tanah Baru lah, misal Tanah Baru. Kemudian tanggal vaksin yang kedua ya, tanggal vaksin yang kedua misal di tanggal 5. Ini misal ya, sesuaikan yang ada di kartu vaksin kalau sudah vaksin. Kalau yang belum, klik tidak ya, atau belum vaksin ya. Setel. Kemudian lokasinya misal masih tetap ya, puskesmas Tanah Baru. Ya itu kalau sudah. Jika belum diberikan vaksin, tuliskan alasannya. Nih kalau misalkan belum divaksin, tanggal vaksin sama lokasi vaksinnya kosongi ya. Tanggal vaksin sama lokasi vaksinnya kosongi jika belum divaksin ya. Alasannya kenapa? Alasannya ya. Alasannya belum ada pemberitahuan dari misalkan lingkungan RT setempat, misal setempat. Nah, ya, kalau sudah, klik berikutnya. Ini yang terakhir ya Bu ya, yaitu mengupload surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini nanti akan diberikan oleh wali kelas masing-masing. Bapak dan Ibu mengisinya sesuai data yang sebenar-benarnya. Kemudian Bapak dan Ibu tempelin materai yang 10.000. Nanti dikumpulkan, dikoordinir lewat korlasnya masing-masing. Jadi tidak ke sekolah secara bergerombol. Setelah selesai ya, ini cara untuk menguploadnya begini ya Bu ya. Cara menguploadnya, tambahkan file, kemudian pilih file dari perangkat Bapak dan Ibu, kemudian foto yang tadi surat lampiran itu dimasukkan ke Google Form, kemudian klik upload. Selesai ya. Baik, setelah selesai jangan ngeklik kirim dulu. Periksa kembali dari awal sampai terakhir. Jika data sudah benar-benar, silakan Bapak dan Ibu klik kirim ya. Setelah benar-benar sesuai dengan kenyataan, Bapak dan Ibu klik kirim ya. Nah, demikian cara pengisian formulir yang ada di Google Form untuk mengadakan pembelajaran tatap muka bagi anak-anak sekolah SD Tanah Baru 1. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.